Shalom, saudara-saudariku terkasih yang diberkati Tuhan. Kita seringkali mendengarkan begitu banyak peristiwa-peristiwa dahsyat, berita-berita yang menggemparkan, berita-berita viral, termasuk di dalamnya kecenderungan orang untuk melihat kehadiran Allah, kerajaan Allah dalam berbagai bentuk peristiwa-peristiwa spektakuler. Dan banyak umat beriman juga menerjemahkan Allah itu hadir dalam situasi-situasi yang hebat, peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Namun hari ini kita mendengarkan sebuah kebijaksanaan dari pihak Allah, mulai dari bacaan pertama, juga dalam kisah Injil, cerita Injil. Ternyata kita melihat kerajaan Allah atau Allah bekerja, Allah meraja, Allah itu hadir secara nyata dalam situasi yang senyap. Digambarkan misalnya dalam kisah tentang benih yang ditaburkan. Ditabur begitu saja di sawah, atau saudara-saudari yang pernah tabur benih di pot atau di kebun, sesudah itu kan tinggal tunggu toh. Tiba-tiba sudah muncul tunas kecil, makin besar, daun, tangkai mulai bercabang, mulai ada bunga, buah dan seterusnya. Kita taunya siram-siram, kalau sempat siram, kasih pupuk kalau ada pupuk, dan panen. Bagaimana proses dia bertumbuh, berkembang, menghasilkan, kita tidak tahu. Sesuatu yang senyap, berlangsung, berproses, dan kita melihat sesuatu terjadi. Sederhana sekali saudara-saudaraku, dan itulah sebuah kerajaan Allah. Allah bekerja secara senyap, dalam diam, tetapi faktual, sangat nyata, konkret kelihatan. Perumpamaan juga tentang biji sesawi, kecil, ditabur, tumbuh, makin besar, bahkan dikatakan ketika sudah menjadi sangat rimbun, burung-burung bersarang. Bagaimana proses itu terjadi? Kerajaan Allah seperti itu, bertumbuh, berproses dalam senyap. Dan saudara-saudaraku terkasih, kebijaksanaan Allah ini hendaknya kita pahami, mengerti dan hayati secara sungguh-sungguh, supaya kita tidak tenggelam di dalam paham tentang Allah yang salah. Seolah-olah Allah baru kita sadari ketika ada peristiwa yang besar sekali terjadi. Padahal dia hadir, bekerja secara sangat-sangat halus. Ya, sangat-sangat halus. Dan dapat kita renungkan sesungguhnya bahwa karena kita percaya, kita meyakini kerajaan Allah itu bekerja secara sangat-sangat lembut dan hasilnya begitu dahsyat, maka mari kita memperhatikan hal-hal yang sangat kecil pada diri kita masing-masing, di dalam keluarga kita masing-masing. Bagaimana Allah menghadirkan pekerjaannya melalui orang-orang yang ada di rumah kita. Anda yang punya mungkin asisten rumah tangga yang bekerja setiap saat untuk kepentingan rumah tangga. Anda yang mempunyai office boy
yang bekerja di luar atau di dalam membersihkan. Mereka-mereka ini bekerja dalam taraf-taraf yang sangat kecil tetapi menghadirkan sesuatu yang luar biasa pada diri sendiri. Anda memelihara hidup doa yang sederhana. Mungkin 1 kali salam Maria di pagi hari, kalau sempat 3 kali. Anda yang memelihara hal-hal kecil, doa-doa sederhana, tetapi terus menerus dan terus menerus. Di sana Allah bekerja. Anda yang mendoakan satu orang satu hari dalam ketekunan, terus menerus Anda menjadi salah satu biji yang bertumbuh. Saudara-saudaraku terkasih, apa sifat dari kerajaan Allah itu? Sifatnya adalah mempunyai hidup, mempunyai daya tumbuh. Allah itu Allah yang hidup dan mempunyai daya tumbuh, menumbuhkan terus-menerus, dan akhirnya mempunyai daya manfaat. Itulah yang sering kita sebut daya berkat. Saya dan Anda bisa menjadi biji seperti itu karena Allah bekerja. Tidak dikecualikan. Allah itu bekerja bukan melalui jabatan. Pertama-tama orang yang punya jabatan, yang punya nama. Setiap orang dipakai Tuhan. Orang bekerja di dalam diri setiap orang, pun yang kita anggap paling tidak berharga, pun orang yang paling kita anggap tidak punya iman. Orang Tuhan bekerja, kerajaannya hadir di dalam hal-hal yang senyap. Maka ketika kita berdoa dalam senyap, dalam sepi, barang 5 menit saja, di situ kita mampu melihat bagaimana Tuhan bekerja. Tetapi alangkah susahnya kita melihat dan mengakui pekerjaan Tuhan ketika kita dalam kesibukan yang begitu panjang, keributan yang begitu riuh. Susahnya menemukan dan mengakui pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tetapi ketika kita mau berdiam diri sejenak 1, 2 sampai 5 menit dalam doa yang sederhana, kita dengan mudah menemukan Tuhan hari ini sungguh luar biasa, telah memberi saya waktu dan kesempatan untuk berbuat baik. Tuhan hari ini telah menyapa dan mengunjungi saya melalui orang-orang yang telah mengunjungi saya, menyapa saya, membantu saya, dan seterusnya. Tuhan hadirkan kerajaannya secara sangat-sangat lembut dalam senyap. Salah satu kebijaksanaan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku terkasih, kita sebagai persekutuan orang-orang beriman yang disebut gereja Katolik, ini bagaikan sebuah pohon. Kita ini bagaikan sebuah pohon. Pohon kehidupan. Karena kita inilah yang disebut sebagai tanda kehadiran Kristus di dunia. Kita percaya kepada Kristus dan kita berhimpun sebagai orang-orang percaya. Dan kita inilah yang dikehendaki dan diutus Tuhan untuk meneruskan pewartaan kerajaan Allah. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Saya dan Anda. Dan dalam persekutuan. Jadi secara pribadi kita masing-masing. Secara persekutuan sebagai satu komunio, kita bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus yang digambarkan sebagai sebuah pohon. Masing-masing kita ambil bagian sebagai biji yang kecil-kecil, kita ditabur. Ada biji yang sehat, ada biji yang kurang sehat, ada biji yang sakit, dan bahkan ada biji yang mati. Ya, biji yang mati kalau dia
tinggalkan iman kepada Kristus, itu sudah mati, terbuang ya. Ada biji yang kurang sehat, artinya suka justru di dalam pohon itu dia suka mengganggu ya. Misalnya di rukun suka mengkritik, kritik saja, lempar-lempar kritik, sesudah itu lari, tidak memberi solusi. Itu biji-biji yang kurang sehat, yang mengganggu dari dalam. Itu sebuah pohon. Kita ini terdiri komunitas yang sekali lagi terdiri dari orang-orang yang berbeda-beda. Tapi kita semuanya dipanggil untuk menjadi biji yang sehat, bertumbuh dengan sehat dan berbuah. Itulah panggilan kita. Sebagai murid-murid Kristus, sebagai komunitas iman dalam Kristus, kita adalah sebagaikan sebuah pohon. Nah, seperti saya katakan tadi, ada bagian kita mungkin ambil bagian dalam akar. Ya. Ada orang yang dipanggil khusus untuk mempertahankan iman. Ada yang berperan sebagai ranting yang memperkembangkan ya pewartaan iman tentang kerajaan Allah. Ada yang berfungsi sebagai buah yang memberikan kehidupan kepada orang-orang di sekitarnya. Di mana saja Anda berada, di situ buah-buah kebaikan dihadirkan. Tapi ada juga pohon atau bagian yang kering ya, kering yang ya mau dibilang Katolik tidak juga. Mau dibilang tidak Katolik ya nama masih Katolik. Ke gereja kagak. Ke rukun ya. Ditanya ayo lain kali terus. Akhirnya sampai akhir hidupnya tidak ada lain kali. Dan seterusnya ya. Jadi saudara-saudaraku terkasih, apa akhirnya yang dapat kita renungkan untuk diri kita selanjutnya? Apa bagian saya, peran apa yang saya mainkan sebagai anggota gereja? Atau di mana fungsi saya dalam gereja? Apakah saya sudah memberikan sesuatu sebagai rantingkah yang baik? Apakah saya sudah memberi buah yang manis? Apakah saya sudah menjadi akar yang kokoh bertertanam dalam iman? Mudah-mudahan tidak ada yang kering, mudah-mudahan tidak ada yang busuk, yang menggerogoti batang, daun dan seterusnya. Mudah-mudahan di sini tidak ada, pasti semua jadi benih-benih yang baik, menjadi pohon, ranting, buah dan seterusnya, ya. Dan secara bersama-sama kita menjadi berkat bagi dunia. Itulah gereja. Maka saudara-saudaraku terkasih, mari kita memohon agar Tuhan yang telah memberi kehidupan kepada kita, yang juga terus memelihara, memberi pertumbuhan dan memberi buah kepada kita, kita pelihara rahmat ini. Ini adalah rahmat. Dan semoga hidup kita sungguh menjadi memberi daya tumbuh, daya manfaat bagi orang-orang di sekitar kita, dalam keluarga Anda masing-masing, di dalam dunia sekitar Anda, dan dimanapun tetap memberi buah-buah yang manis. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita hening sejenak untuk merenungkan bagaimana Tuhan begitu baik kepada kita, memelihara kita dan memberi pertumbuhan kepada kita dalam senyap, dan juga memberikan buah-buah yang dapat kita berikan kepada sesama. Mari kita berdiri, sama-sama kita nyatakan iman kita.